Oke, tes. Ya lo, biasa gue mau jelasin apa yang udah gue pelajarin gitu. Jadi pertama sih yang paling notice banget gitu, nggak pernah banget buat bikin tes ya, terutama tes yang otomatis gitu. Jadi ya cuman sekedar kita klik ke website yang udah kita buat gitu, ke aplikasi yang udah kita buat. Nah kalau tiba-tiba sebenarnya gue baru gitu ternyata bikin apa sih, automated test yang otomatis itu bisa ngebantu banget gitu, terutama buat kalau udah ada update gitu kan dari apa sih, framework atau apa yang kita pakai gitu. Contohnya kan sekarang baru-baru update ke Laravel 9 ya gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, belajar buat bikin tesnya gitu. Paling yang baru gue pelajarin baru yang simple aja sih, paling baru yang kita ketika ngakses aplikasi, ngakses pakai metode apa, terus cek statusnya apa, terus kalau nggak redirect, terus kalau misalkan kita login role-nya nggak sama, bla 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 gitulah. Nah jadi yang gue buat ini namanya service test. Jadi ceritanya tuh ada, dia gue bikin aplikasi sederhana tentang antrian gitu lah ya. Jadi ceritanya tuh bisa banyak service lah. Kalau di sini gue contohnya service di library atau di perpustakaan gitu kan. Misalkan ada yang stand untuk peminjaman buku, atau untuk pengembalian, atau untuk urusan denda, untuk sumbangan buku gitu kan. Jadi beda-beda lah gitu masing-masing si yang jalaninya gitu. Jadi si plan itu yang namain service di sini. Jadi pertama yang gua tes di sini, karena di service ini kan gua kasih bagian ke admin gitu. Jadi admin yang hanya bisa ngelakuin akses sama CRUD ke bagian si service ini gitu. Jadi pertama yang gua tes ini kayak panjangan banget ya. Jadi tes akses ini rootnya tuh admin service, dia bakal redirect kalau usernya nggak login. Nah sebenarnya kan buat yang admin service kan buat yang ini doang kan. Pertama kita coba akses get gitu dengan metode get admin service, terus kita di respon ini kita cek sih statusnya 302 enggak, 302 tuh di redirect gitu. Terus kita cek lagi bener enggak sih di redirectnya itu ke slash login, karena kan dia belum login. Nah tadinya mau bikin untuk yang create sama yang edit itu di yang lain, cuman gue pikir ya udahlah digabung aja lah sekalian. Jadi ngakses setiap route untuk yang penting lah, yang view, terus yang create sama yang edit gitu pun itu tuh harus sudah login gitu. Jadi kalau untuk yang create sama juga cek statusnya, terus redirect atau enggak gitu. Nah terus kalau yang edit ini kan biasanya, yang edit ini kan kita butuh si data editnya dulu kan. Makanya di sini pakai factory-nya kita bikin service-nya, terus kita ambil ID-nya baru akses edit gitu, sama login atau enggak gitu. Nah lebih gitu. Jadi tambah yang ini untuk mengakses kalau dia belum login. Terus yang ini dia harus returnnya 403 atau ya akses denied gitulah kalau role-nya bukan admin gitu. Jadi ada dua role gitu, ada admin sama petugasnya atau officer gitu. Jadinya jadi harus officer lah gitu yang yang ngejalaninya gitu. Nah cara buatnya gimana, ya udah karena kita butuh si usernya dulu kan, jadi bikin factory user, terus role-nya kita isi di sini, role-nya jadi officer. Oh iya, role di factory-nya belum gua ganti jadi user factory. Nah ini role-nya matiin dulu, jadi nanti role-nya diisi dari sini gitu. Nah untuk kita bisa apa ya, ngerjain tes
yang ibaratnya kayak udah login gitu, pakai namanya acting as gitu, objeknya apa, hasilnya itu adalah user, jadi kita berperan sebagai user ini yang role-nya adalah officer gitu. Nah terus kita coba buat akses ke admin service gitu, terus kita cek apakah statusnya 403, artinya aksesnya denied gitu, karena dia nggak boleh akses itu. Terus buat yang create juga sama, terus yang edit juga sama sih, bikin servicenya lagi, terus jadi login user pakai login pakai user yang sama, terus akses edit gitu, 403 atau bukan gitu. Terus ini juga sama kayak tadi, tapi bedanya harus returnnya 200 gitu, karena kan dia berhasil ya. Berhasil artinya dia kan role-nya beneran admin gitu, jadinya kalau diakses sama admin kan harusnya bisa gitu. Jadinya sama, bikin user yang role-nya admin, terus akses apakah statusnya 200 atau enggak gitu. Dan juga sama create sama edit juga gitu. Jadi yang gua pelajarin tuh baru itu yang pertama tentang ngakses metode gitu ya. Terus berikutnya gue coba tes juga untuk yang CRUD-nya gitu, ceritanya sih CRUD-nya gitulah gue tes gitu. Sama sih kurang lebih ya, ke CRUD-nya tuh udah jalan atau belum. Pertama gue tes yang create atau store gitu, gue bikin user lagi admin, terus kita akses method post, terus name kode status ini sama kayak di yang di factory ya, sama yang di form untuk submitnya lah gitu. Udah, terus habis itu kita cek apakah dia nge-redirect lagi gitu ke admin service. Kan kalau kita habis klik post dia akan nge-redirect ke admin service, cuman ke get gitu kan. Nah di halamannya ini harusnya ada, kita cek juga di halamannya itu kan biasanya ada alert gitu kan, kayak data berhasil ditambahkan gitu. Nah kurang lebih kayak gini juga, kita ngeceknya itu lewat si sessionnya gitu. Jadi kalau ada session dengan key-nya status terus teksnya ini gitu, nah berarti udah balik lagi ke halaman yang ngedisplay service-nya dan ada sessionnya juga, berarti udah bener. Lagi azan kayaknya, kita pause dulu. Oke, kita lanjutin lagi. Selain yang tadi ngetes kalau si create-nya berhasil, saya juga ngetes pas si create-nya gagal gitu. Jadi kurang lebih sama lah, cuman bedanya di sini nggak ada name-nya gitu. Kalau nggak ada name-nya kan nanti nge-trigger validation-nya gagal gitu kan. Nah yang saya cek di sini tuh apakah ada session error gitu. Di sini pakai assert session has error. Jadi kalau ada session yang hasilnya tuh error, salah satu contohnya dari form validation gitu, jadinya dia benar gitu. Jadi dia emang gak bisa insert gitu. Terus ini juga untuk yang update sama destroy, pertama sama sih, di sini bikin usernya dulu, terus bikin service-nya, terus kita bikin service-nya dulu, terus metodenya put, terus ubah name-nya jadi test 2. Yang tadinya kan di factory tuh name-nya random gitu kan, jadi namanya test 2. Nah terus habis berhasil nge-update, tes lagi apakah dia nge-redirect, kalau enggak cek lagi sessionnya gitu. Ini juga sama ketika si gagal gitu, karena kan name-nya required gitu, jadi harus dicek juga, sama sih kayak yang di atas gitu, cuman ini bentuknya update. Nah kalau buat yang delete sih, pertama kita cek dulu ya di service-nya itu ada nggak sih yang name-nya test 2 sesuai yang tadi yang udah diubah ya, jadi kayak ngelanjutin gitu. Nah kalau ada, bener kan ada, berarti kita jadi user lagi suruh delete yang
tesnya 2 ini atau yang ID yang ini servis yang udah dibuat tadi gitu, yang namanya tes 2 yang udah diubah. Terus cek dia apakah dia nge-redirect, benar nge-redirect. Terus cek lagi apakah nggak ada di database yang kelas servisnya yang namanya tes 2 gitu. Tes 2 sama ini beda ya ini. Gitu sih. Paling apa lagi ya, oh iya ini tuh tesnya ini pakai yang di Laravelnya. Terus hati-hati juga, ini tuh bakal nambahin data ke database-nya gitu, jadi harus projectnya harus di run terus, sama database-nya harus aktif gitu. Jadi itu akan nambahin data baru. Terus kalau lihat di dokumentasinya ada bisa pakai yang apa sih, refresh database ini gitu. Jadi ini tuh setiap di running testnya si database-nya itu akan migrasi gitu, akan nge-migrasi fresh, jadi kayak kosongan datanya gitu, nggak ada datanya gitu kan, datanya di upload dari sini gitu. Kenapa nggak pakai, karena ada data yang udah dicoba-coba pas di aplikasinya gitu, sayang aja kalau harus dibuat lagi gitu. Oke, kayaknya itu paling terakhir dicoba deh. PHP artisan tes. Oke, jadi yang pertama nih di unit test yang contohnya ini example test contohnya ini yang tadi gua buat ya, jadi semuanya udah berhasil. Jadi kalau misalkan udah update atau apa ya, gua cek akses ke bagian servisnya dulu udah pada berhasil atau enggak, sama CRUD-nya juga. Oke, kayaknya itu aja. Makasih.